Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, meskipun melalui ibadah online kita masih bisa bertemu untuk meninggikan dan memuliakan nama Dia. Kita tahu kalau kita sehat hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan, "Ku hidup karena anugerah-Mu." Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kita mau katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Haleluya Yesus. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Oh, haleluya Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia biasa, kami tidak ada apa-apanya dibanding Engkau. Hanya Engkau lah pemilik hidup kami. Kalau kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa hidup, ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang senantiasa punya hati yang mau menyembah akan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang Allah yang layak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami pada hari ini. Untuk setiap hal yang kami alami Tuhan, untuk hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menolong ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada penyampaian firman-Mu. Kiranya Engkau yang beracara di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia adalah Allah satu-satunya yang bisa kita harapkan. Pada saat-saat seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan siapapun dalam hidup kita kecuali kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah satu-satunya yang kita percaya. Kita nyanyikan lagu kita, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini ya Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Mengurapi juga kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati-hati kami tanah-tanah yang subur, sehingga firman-Mu bisa tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, sidang jemaat yang saya kasihi, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kembali kita pagi hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, mengadakan ibadah online. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, serangan COVID-19 varian Delta ini semakin ganas, bagaikan tsunami yang menerjang dan menghantam tanpa ampun. Saya baru saja nonton YouTube, sekaligus mendengar kesaksian dari Bapak Ahok, mantan gubernur DKI. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Pak Ahok dan keluarga pun diserang oleh COVID-19 varian Delta ini. Dalam kesaksian itu dia menyebutkan mamanya, mertuanya, Bapak Ahok sendiri, istrinya, satpam yang menjaga rumah, supir, bahkan pembantu rumah tangga, semua terkena COVID, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit Pertamina. Tapi yang luar biasa, saudaraku sekalian, proses kesembuhannya yang begitu cepat. Dia berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat Pak Ahok dan keluarganya sembuh ketika mereka menyerahkan kondisi mereka kepada Tuhan Yesus yang mereka percayai. Karena mereka percaya hanya Yesus yang dapat menolong. Mereka percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Karena pertolongan manusia sangat terbatas. Seringkali pertolongan manusia mengecewakan. Seperti yang kami alami. Ibu gembala dirawat di rumah sakit Sentra Medica 15 hari. Kemudian oleh pihak rumah sakit diizinkan untuk pulang ke rumah atau ke pastori. Setelah beberapa hari di pastori, tiba-tiba kondisi ibu gembala membuat kami panik. Ternyata ibu gembala mengalami penurunan gula darah yang drastis. Kami nggak tahu. Kami pikir ibu gembala tidur, dan kalau dilihat seperti orang tidur, ngorok. Ternyata saudaraku sekalian, dia pingsan, gak sadar. Sehingga harus kami bawa kembali ke rumah sakit Bunda Margonda, Depok. Nah, ini membuktikan bahwa pertolongan manusia itu seringkali mengecewakan. Tapi pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Dan Dia sanggup memelihara hidup kita.
Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan membaca dalam kitab Mazmur passalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Saudaraku sekalian, ayat ini katakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Terus terang saudaraku sekalian, ketika Ibu Gembala mengalami penurunan gula darah, sangat mengkhawatirkan. Ya. Membuat kami semua cemas, seisi pastori, saudaraku sekalian. Tapi ketika saya baca ayat ini memberikan kekuatan dalam hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan ayat ini ditulis oleh Daud. Daud menulis ayat ini karena dia punya pengalaman yang indah bersama dengan Yesus Kristus. Ada satu ayat lagi di dalam Mazmur 23, ayatnya yang keempat. Daud berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa, saudaraku sekalian. Oh, Daud punya pengalaman yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mengapa Daud bisa menulis ayat ini? Karena dia sebelum jadi raja, Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Nah, saudara tahu, sebagai gembala, dia bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Dan Alkitab menceritakan ketika serigala hendak menyerang domba peliharaan Daud, ia mempertahankan dengan nyawanya. Dia bertarung menyelamatkan domba-dombanya. Nah, berdasarkan pengalaman inilah Daud berkata bahwa Tuhan sebagai gembala agung adalah gembala yang baik. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ketika ada bahaya mengancam domba-dombanya, ketika singa mengancam domba-dombanya, Daud membela dengan menghadapi singa-singa itu. Hidup ini penuh dengan bahaya, saudaraku sekalian. Ya, kita harus menyadari ini bahwa hidup itu penuh dengan bahaya. Ada bahaya bencana alam, ada bahaya penyakit seperti yang sekarang sedang melanda negara kita. Ada bahaya kriminalitas, kejahatan. Satu-satunya yang dapat menolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung. Hanya Dia yang mampu memberikan keamanan. Hanya Dia yang mampu memelihara kita. Dan
apa yang Tuhan lakukan itu, saudaraku sekalian, ingat, Yesus tidak pernah gagal. Haleluya. Sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya imani ayat ini. Saya serahkan Ibu Gembala ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah akan memelihara Ibu Gembala. Walaupun fisiknya sekarang berada di rumah sakit dalam perawatan dokter, tapi saya yakin dan percaya ada Yesus yang memelihara Ibu Gembala. Haleluya. Nah, kalau kita berbicara tentang lembah kekelaman, itu gambaran dari kondisi yang tidak baik. Lembah kekelaman itu berbicara tentang keadaan yang gelap, kacau, penuh dengan ketidakpastian. Tapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Gembala Agung Yesus Kristus, maka Ia akan memelihara kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus pun mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Sebab itu Petrus berkata, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudaraku, mari ketika kita mengalami lembah kekelaman, kita mengalami hal-hal yang buruk, kita mengalami hal-hal yang menakutkan, kita mengalami hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Mari kita belajar seperti Daud dan Petrus. Serahkanlah segala kekhawatiran. Ketika saya serahkan segala kekhawatiran, saya rasakan ada damai sejahtera, ada ketenangan, saudaraku sekalian. Sebab saya yakin Yesus yang kita sembah adalah Gembala Agung. Haleluya. Sebab kalau kita terpancing dengan kondisi yang tidak baik, yang sulit, yang gelap, saudaraku sekalian, akan membuat kita jadi stres. Ya. Seperti kesaksian Pak Ahok. Ya. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Sebab dia percaya Yesus yang dia sembah pasti akan memelihara hidupnya. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Haleluya. Ini yang kita butuhkan. Ya, ketika kita memiliki damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita, apapun persoalan yang datang dalam hidup kita tidak akan, saudaraku sekalian, membuat kita menjadi takut dan cemas. Karena kita tahu Yesus memelihara hidup kita. Karena Yesus bukan hanya Gembala Agung, tapi Yesus juga adalah tabib. Haleluya. Dia tabib yang ajaib. Mari kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat.
Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Haleluya. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Oh, ini ayat betul-betul saudaraku sekalian mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi Yesus yang kita sembah bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, tapi ia melenyapkan berbagai penyakit. Haleluya. Ya. Dan kelemahan kita. Kita harus jujur, kita manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Tapi ingat, ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Sebab itu saudaraku sekalian, Daud berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya harap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini mulai mengimani ayat ini. Ya. Percayalah saudaraku sekalian, hanya Tuhan yang dapat memelihara kita. Dalam kondisi apapun, percayalah. Ketika Tuhan memelihara kita, saudaraku sekalian, kita akan berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Tuhan menolong jemaat Tuhan. Percayalah saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita bangga punya Allah seperti Yesus yang adalah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia peliharaku. Mari jemaat kita berdiri. Haleluya. Kita menyembah Dia. Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia peliharaku. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat memelihara hidup kami, sebab Engkau adalah gembala yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami siang dan malam. Engkau akan memberikan kedamaian dalam hati kami ketika kami menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini.
ketika kami berada di lembah kelam, kami tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Yesus buat janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Firman inilah yang memberikan damai sejahtera dalam hati kami untuk kami menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Terima kasih Yesus. Saatnya hamba mau berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana Tuhan di antara mereka ada yang sedang berjalan di lembah kekelaman, ada yang sedang menghadapi serangan COVID-19, ada yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau gembala agung kami Tuhan. Engkau tabib yang ajaib. Engkau lawati mereka satu persatu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Sebab Engkaulah pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Lewat ibadah online pagi hari ini, iman kami dibangkitkan, iman kami diteguhkan untuk kami tetap mengiring dan melayani Engkau sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.